Selamat datang di channel Petok. Pernahkah kamu mendengar tentang Wisanggeni? Putra Gatotkaca yang tubuhnya diselimuti api abadi, tak bisa mati, bahkan para dewa pun gentar padanya. Namun tahukah kamu, kekuatan besar itu justru membuatnya dianggap sebagai ancaman dan harus disingkirkan? Inilah kisah rahasia kelam pewayangan, mengapa Wisanggeni, Satria Api, dipaksa lenyap dari dunia. Simak ceritanya sampai habis, karena kamu akan menemukan rahasia terbesar yang jarang diungkap dalam sejarah wayang Jawa. Di jagat pewayangan, lahir seorang bayi yang tak biasa. Namanya Wisanggeni, putra Gatotkaca dengan Dewi Arimbi. Dari detik ia lahir, api menyala di sekujur tubuhnya. Api itu bukan membakar, melainkan melindungi. Para dewa dan raksasa terperangah, sebab tak pernah ada bayi seperti itu sebelumnya. Kelahirannya digadang-gadang membawa perubahan besar. Sebagian menganggap ia sebagai anugerah, sebagian lain melihatnya sebagai ancaman. Bahkan Batara Guru, penguasa Kahyangan, merasa khawatir. Anak ini akan jadi pengganggu tatanan dunia, begitu bisik para dewa di Suralaya. Gatotkaca sendiri bahagia, namun dalam hatinya muncul kecemasan. Ia tahu, kekuatan Wisanggeni bukan berasal dari dunia biasa. Api abadi yang membungkus tubuh anaknya menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ketika kabar kelahiran Wisanggeni menyebar, banyak pihak gelisah. Pandawa melihatnya sebagai tambahan kekuatan, sementara Kurawa merasa terancam. Di antara itu semua, para dewa mendesak, Wisanggeni harus disingkirkan. Namun siapa yang sanggup melawan bayi berapi yang bahkan tangisnya bisa mengguncang Kahyangan? Itulah awal kisah mengapa Wisanggeni menjadi legenda, sekaligus rahasia paling kelam dalam jagat wayang. Sejak awal, kelahiran Wisanggeni telah diramalkan dalam kitab Kahyangan. Ramalan itu berkata, akan lahir seorang anak dari Gatotkaca, yang kekuatannya melampaui dewa dan tak ada senjata bisa melukainya. Ramalan ini membuat para dewa gusar. Batara Narada memperingatkan Batara Guru, bahwa jika Wisanggeni dibiarkan tumbuh, ia akan menandingi kekuasaan langit. Batara Guru pun memutuskan, anak itu tidak boleh hidup di dunia. Jika tak dihentikan sekarang, ia akan mengguncang jagat semesta, ujar Guru dengan murka. Namun keputusan itu tak bisa diambil begitu saja. Gatotkaca adalah ksatria Pandawa yang berjasa besar bagi para dewa. Membunuh anaknya sama saja mengkhianati balas budi. Dilema ini membuat Kahyangan terpecah, ada yang setuju Wisanggeni dilenyapkan, ada pula yang menentang. Di sisi lain, Wisanggeni kecil menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Ia bisa berjalan saat masih bayi, bisa berbicara saat baru beberapa bulan, dan setiap kali ia tertawa, api menyala menerangi hutan di sekitarnya. Dunia seperti menyaksikan lahirnya titisan kekuatan baru. Semakin hari, ramalan itu makin terbukti. Tak hanya Pandawa dan Kurawa yang resah, bahkan Kahyangan pun gelisah. Semua bertanya-tanya, apakah Wisanggeni anugerah penyelamat atau kutukan penghancur dunia? Keputusan pun diambil, Wisanggeni harus disingkirkan. Batara Guru mengutus para dewa untuk menyingkirkannya dengan cara halus. Pertama, mereka mencoba mengirim Wisanggeni ke alam gaib, berharap ia lenyap di sana. Tapi anehnya, Wisanggeni malah pulang dengan selamat, tertawa sambil membawa api yang semakin besar. Tak menyerah, para dewa mengirim Wisanggeni ke samudera luas. Ombak raksasa menelan tubuh monyet itu, namun bukannya tenggelam, Wisanggeni justru bermain-main dengan ikan dan muncul lagi di daratan. Air laut pun mendidih, seakan tunduk padanya. Ketiga kalinya, Wisanggeni dilempar ke dalam kawah gunung berapi.
Biar api asalnya memusnahkan dia, teriak para dewa. Tapi hasilnya di luar dugaan, Wisanggeni justru semakin kuat. Api kawah bergabung dengan api tubuhnya, menjadikannya tak terkalahkan. Melihat itu, para dewa terkejut. Segala cara gagal, dan Wisanggeni selalu kembali. Bayi itu tak bisa mati, tak bisa hilang, dan semakin sulit dikendalikan. Dunia pun bertanya-tanya, apakah ini tanda ramalan benar adanya? Sejak saat itu, nama Wisanggeni menjadi momok. Setiap usaha menyingkirkannya malah membuat ia semakin hebat. Hingga akhirnya, para dewa menyadari mungkin cara yang mereka tempuh salah. Bukan membunuhnya, tapi mencari alasan mengapa ia dilahirkan. Seiring bertambah usia, Wisanggeni tumbuh menjadi pemuda gagah. Tubuhnya memancarkan api abadi, simbol kekuatan yang tak bisa dipadamkan. Tidak ada senjata yang bisa melukainya. Panah sakti, gada raksasa, bahkan petir dari kahyangan tak mampu membuatnya jatuh. Namun di balik kekuatan itu, Wisanggeni tetap manusia berhati lembut. Ia tak pernah sombong, justru sering membantu rakyat kecil. Api tubuhnya digunakan untuk menghangatkan desa saat dingin, atau membakar hutan demi membuka lahan pertanian. Rakyat memujanya sebagai ksatria sejati. Sayangnya, para dewa tetap khawatir. Mereka menganggap kebaikan Wisanggeni hanyalah awal. Jika suatu hari hatinya berubah, tak ada yang bisa menghentikannya. Api yang kini jadi pelindung bisa berubah menjadi penghancur semesta. Wisanggeni sadar ia dianggap ancaman. Dalam hatinya, ia bingung, mengapa dirinya yang ingin menolong harus dimusuhi? Aku hanya ingin menjadi pelindung, bukan perusak. Begitu katanya pada ayahnya, Gatotkaca. Kebimbangan ini menjadi luka batin mendalam. Wisanggeni, sang pemuda api, hidup di antara cinta rakyat dan kebencian kahyangan. Satu pertanyaan pun menggantung, apa sebenarnya tujuan ia dilahirkan? Rahasia besar akhirnya terungkap. Ternyata, Wisanggeni dilahirkan bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menyeimbangkannya. Api abadi dalam dirinya adalah simbol keseimbangan, bisa melindungi, tapi juga bisa membakar jika dunia dikuasai kegelapan. Narada mengungkap bahwa Wisanggeni adalah senjata terakhir semesta, penjaga takdir bila perang besar terjadi. Ia memang tak bisa dimusnahkan, sebab ia bukan sekadar manusia. Ia adalah titisan api suci yang dikirim oleh jagat raya. Namun karena ketakutan para dewa terlalu besar, mereka berusaha menyingkirkannya. Padahal, justru dengan keberadaan Wisanggeni, dunia tetap terjaga. Gatotkaca akhirnya memahami, putranya adalah cahaya yang lahir untuk melawan kegelapan kelak. Meski begitu, perjalanan Wisanggeni tak mudah. Ia harus menanggung beban sebagai ksatria yang dicintai manusia, tapi ditakuti para dewa. Namanya menjadi legenda, dan kisahnya disembunyikan agar rahasia besar ini tidak mengguncang dunia. Begitulah mengapa Wisanggeni harus disingkirkan. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia terlalu kuat. Terlalu besar untuk dipahami, terlalu berbahaya jika disalahgunakan. Hingga kini, Wisanggeni tetap menjadi teka-teki dalam pewayangan, ksatria api yang seharusnya dilenyapkan, tapi justru ditakdirkan sebagai penjaga dunia. Itulah kisah Wisanggeni, ksatria api yang ditakuti bahkan oleh para dewa. Bukan karena ia jahat, tapi karena kekuatannya terlalu besar untuk dipahami. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan legenda Jawa. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan pastinya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.
Sampai jumpa di kisah berikutnya.